Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Renungan Sekam Padi kita pada hari ini yang saya beri judul Rutinitas. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, sungguh Engkau baik buat kami. Terima kasih kalau pada hari ini kami akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, Engkau mengurapi setiap kami yang mendengarkan, Engkau juga mengurapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar pada hari ini, kami boleh mengerti. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya untuk firman Tuhan. Sebelum masuk lebih lanjut dalam firman Tuhan, saya ingin menceritakan tentang salah seorang pasien saya, seorang anak ya, yang berusia 9 tahun, di mana dia menekuni olahraga berenang ya. Bukan hanya sekedar berenang yang untuk bersenang-senang gitu ya, bermain-main di air, tapi memang dia menekuni secara serius ya. Dari mana saya tahu? Karena saya berteman dengan dia di Instagram, juga berteman dengan ibunya di Instagram, jadi saya melihat mereka sering posting ya di story Instagram mereka, rutinitas mereka setiap hari. Bagaimana setiap hari anak ini pukul 5 pagi itu dia sudah ada di kolam renang untuk berlatih ya. Berlatih setiap hari, kemudian sore harinya pun dia ada jadwal juga untuk berlatih. Dan dia memang tergabung dalam satu klub berenang di mana setiap rutin juga ada perlombaan di sana, dan anak ini sudah beberapa kali juga memenangkan kompetisi-kompetisi itu ya. Pernah juga datang pada saat jadwalnya kontrol gigi dengan keadaan rambut yang basah kuyup gitu ya. Lalu saya tanya dari mana, dia bilang habis latihan berenang ya. Jadi memang ini rutin dia lakukan. Dan karena rutinitas itu kita tahu ya, bahwa waktu untuk belajar berenang, untuk bisa kuat berenang itu butuh kekuatan fisik, butuh juga kekuatan nafas, bagaimana kita mengatur nafas kita ya. Dan itu semua tidak dibangun hanya dengan satu kali latihan, lalu besoknya kita langsung bisa gitu ya, lakukan putaran 5 kali di kolam renang. Tidak ya, pasti itu perlu latihan berhari-hari, bukan hanya berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai akhirnya anak ini bisa kuat ya, mengatur nafasnya, bisa melakukan beberapa banyak putaran, dan itu dibangun lewat rutinitas dia berlatih dan disiplinnya dia juga dalam berlatih. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita ingin memiliki rohani yang kuat, itu juga tidak hanya dibangun dalam waktu singkat ya. Bukan hanya, katakanlah kita kemarin baru ikut KKR gitu ya, semangat kita menyala-nyala, lalu kemudian besoknya kita langsung jadi orang Kristen yang kuat. Tidak seperti itu ya. Untuk memperoleh kekuatan dalam kerohanian kita, itu perlu proses, itu perlu latihan, itu perlu hal-hal yang rutin yang kita lakukan setiap hari. Seperti anak ini yang rutin ya, berlatih penuh disiplin, sampai akhirnya dia punya kekuatan stamina yang baik untuk dia bisa berenang. Nah, untuk rutinitas ini, terkadang kata rutinitas ini bila dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan rohani,
Mungkin ada yang menangkapnya sebagai hal yang negatif ya. Kita mungkin sering mendengar ada yang berkata, janganlah kita beribadah hanya rutinitas saja. Janganlah kita berdoa hanya rutinitas saja, gitu ya. Nah, tapi apakah benar semua yang rutinitas itu termasuk ya hal-hal rohani itu kita anggap sebagai hal yang tidak baik? Sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu dulu apa sih arti kata dari rutinitas ya. Jadi rutinitas itu diambil asalnya dari kata rutin ya. Rutin itu artinya prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Nah, ternyata kalau kita melihat lebih dalam dari artinya ya, sebenarnya rutinitas ini kalau dilakukan untuk tentunya untuk hal-hal yang baik ya, itu tidak otomatis berarti sesuatu yang buruk. Kita perhatikan bagaimana Tuhan juga menciptakan proses pergantian hari itu sebenarnya satu rutinitas ya. Setiap hari matahari akan terbit dari timur, tenggelam di barat, lalu besok paginya begitu lagi, terbit di timur, tenggelam di barat, seperti itu ya. Begitu juga pergantian hari secara rutin dari hari ini Selasa, besok Rabu, Kamis, terus sampai nanti kembali ke Selasa lagi. Begitu juga dengan kegiatan ibadah kita itu juga berjalannya secara rutin ya. Setiap hari Minggu ada ibadah raya, lalu siangnya ada sekolah minggu dan remaja pemuda. Sepanjang minggu ada kegiatan ibadah secara rutin ya, baik itu hari Rabu ada wanita, hari Kamis pria, hari Jumat kita ada doa, hari Sabtu juga ada doa pagi, kemudian setiap Selasa Kamis kita ada program renungan ini, sekam padi. Jadi semua itu juga berjalan dalam rutinitas. Nah, yang jadi masalah adalah saat kita melakukan semuanya secara rutinitas tanpa kita memahami apa makna sebenarnya saat kita melakukan kegiatan-kegiatan itu. Seperti contohnya, kita mungkin masing-masing, bukan mungkin, saya yakin pasti sudah punya waktu atau jadwal saat teduh ya secara pribadi atau mungkin bersama keluarga. Ada yang sudah punya jadwal rutin setiap jam 2 pagi atau setiap jam 4 pagi atau mungkin malam jam 8, jam 9 itu kita persiapkan secara khusus waktu kita. Itu hal yang baik ya. Secara rutin kita siapkan waktu khusus, bukan hanya sekedar oh kalau sempat gitu ya, oh kalau nggak capek deh ya, atau kalau lagi nggak banyak kerjaan baru saya bersaat teduh, tidak seperti itu. Tapi kita sudah menyiapkan waktu secara khusus, jadwal-jadwal rutin kita. Itu adalah hal yang baik ya. Asal saat kita melakukan itu, kita tidak melupakan makna yang sebenarnya ya. Apakah kita lakukan itu memang sekedar mengikuti jadwal kita atau memang kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Itu yang harus kita lakukan. Tetap lakukan dengan sungguh-sungguh, tetap kita lakukan karena kita mencintai Tuhan, tetap kita lakukan karena kita punya kerinduan untuk bersekutu dengan Dia, untuk menikmati hadiratnya. Jadi rutinitas itu bukanlah hal yang negatif, asal saat kita lakukan, kita tidak lupakan makna atau tujuan yang sebenarnya saat kita lakukan itu. Dan saudara ketahui bahwa saat kita rutin melakukan itu, maka tiba-tiba saatnya bila ujuk-ujuk nih ya, bahasa Sunda tiba-tiba tuh ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk masalah datang. Kita udah siap, kita karena apa? Karena rohani kita udah kuat, stamina rohani kita sudah kuat. Yang dibangun bukan hanya dalam waktu sehari, bukan hanya dalam waktu 2 hari, tapi karena kita sudah rutin lakukan itu mungkin udah bertahun-tahun atau mungkin udah puluhan tahun ya kita lakukan itu, dan itu sangat menolong kita. Saat tiba-tiba permasalahan datang, pergumulan datang, kita harus sudah kuat, kita sudah sanggup menghadapinya. Seperti yang ayat kita baca di awal tadi, di 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya.
Mungkin ada tantangan ya, seperti yang tadi anak berlatih jam 5 pagi, dia pasti mungkin jam 4 udah mesti bangun ya, udah mesti sarapan, udah mesti siap-siap. Mungkin juga ada kadang-kadang dia malas gitu ya, namanya anak-anak. Nah, kadang juga kalau kita mau mulai melakukan rutinitas kita dalam kegiatan-kegiatan rohani kita, mungkin juga ada rasa enggan. Mungkin iblis berusaha untuk mempengaruhi kita supaya kita tidak lakukan itu. Nah, ayat ini mengatakan kita harus melatih tubuh kita dan menguasai tubuh kita. Jangan sampai iblis yang menguasai kita. Jadi saat godaan iblis itu datang, membuat kita enggan datang ke gereja untuk ibadah, membuat kita enggan hadir di Zoom wadah-wadah atau di Zoom doa, kita lawan ya, membuat kita enggan melayani Tuhan. Kita harus bisa melawan. Karena iblis itu punya bermacam-macam cara untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita harus waspada. Kita harus bisa melawan setiap godaan-godaan dari iblis itu. Oleh sebab itu, kalau pada saat ini kita sudah setia melakukan rutinitas kita itu ya, baik kita rutin baca firman, rutin ibadah, rutin berdoa, dengan tetap memahami apa makna kita lakukan semua itu, tetap lanjutkan. Jangan kendor. Dan bila kita belum melakukannya, tidak ada kata terlambat ya. Ayo mulai lakukan dari sekarang. Karena lewat hal-hal itu, saat kita melakukan itu secara rutin, dan kita melakukan itu karena kita tahu kenapa kita lakukan itu, bukan hanya sekedar melakukannya, maka kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kita akan punya stamina rohani yang kuat ya, sehingga apapun permasalahan yang dihadapi, kita akan sanggup melewatinya, mengatasinya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya.